Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep perspektif 2 dan 3 titik hilang. Baik, akan saya mulai dari perspektif 2 titik hilang. Perspektif 2 titik hilang ya. Tapi agar lebih mudah dipahami, akan saya bandingkan dengan perspektif 1 titik hilang ya. Tadi saya bilang di 1 titik hilang, untuk titik hilangnya ya, titik hilangnya sebisa mungkin dia di tengah ya, untuk 1 titik hilang. Karena nanti kalau titik hilangnya semakin ke tepi ya, bisa kanan atau bisa kiri, itu akan menjadi 2 titik hilang. Artinya sama saja kita berpindah posisi ya. Untuk 1 titik hilang itu kita cara melihat suatu objek atau suatu area atau suatu ruangan atau suatu wilayah itu berada dari tengah atau depan bisa ya. Yang penting tidak dari serong. Tapi kalau 2 titik hilang itu dari serong ya, dari serong. Maka karena dilihat dari serong, garis-garis objek benda ya akan mengarah ke 2 arah. Kalau 1 titik hilang ya, karena kita melihatnya dari tengah, maka arahnya hanya ke tengah ya. Seperti garis keramik dia akan ke tengah, garis jendela dia akan ke tengah ya, garis ternit atap dia juga akan ke tengah, kecuali garis yang asli vertikal seperti garis tembok atau garis yang horizontal ya. Tembok juga ada yang horizontal, ternit juga ada yang horizontal ya. Jadi menyisakan dua garis yang tidak diarahkan ke titik, yaitu garis horizontal dan garis vertikal, patokannya itu. Tapi kalau untuk 2 titik hilang hanya menyisakan 1 garis yang tidak diarahkan ke titik, yaitu hanya garis vertikal. Sementara sisanya diarahkan ke titik. Karena titiknya ada 2 di kanan dan di kiri, 2 titik hilang ya. Maka garis-garis yang asli vertikal seperti papan tulis ya, anggaplah ini ruangan ya, ruangan kelas ya misalnya ya, tapi kosong tanpa bangku ya, yang penting mudah dipahami ya. Atau mungkin garis vertikal dari pintu, jendela, itu dia asli vertikal, tetap vertikal, tidak diarahkan ke titik ya. Tapi selebihnya garis-garis yang lain itu diarahkan ke titik ya. Garis yang ke kanan ya, dia arahnya harus ke titik sebelah kanan ya. Semua ke kanan ya. Semua ke kanan. Baik lantai, keramik, ternit ya, arahnya ke titik sebelah kanan. Jendela juga sama. Karena jendela posisinya ada di sebelah kiri, maka garisnya mengarah ke kanan. Tapi kebalikannya, seperti papan tulis, karena posnya di sebelah kanan ya, di sisi kanan ya, maka garisnya akan mengarah ke titik hilang sebelah kiri. Keramik pun juga sama, yang separuh ke kanan, separuh ke kiri ya, separuh ke kiri. Ternit juga sama, separuh ke kanan, separuh ke kiri. Nah, ini perbedaan mendasar antara 1 dan 2 titik hilang. Patokannya tadi sekali lagi ya, untuk yang 1 titik hilang itu hanya garis-garis yang mengarah ke titik hanya 1, sisanya garis vertikal dan horizontal dia tetap. Tapi kalau 2 titik hilang ya, yang diarahkan 2, kanan dan kiri. Sisanya yang tidak diarahkan hanya garis vertikal atau objek-objek yang memiliki tinggi ya. Keramik tidak memiliki tinggi, maka dia harus ke kanan dan ke kiri ya. Papan tulis dia memiliki tinggi walaupun dia tidak memiliki apa, karena dia tidak datar, jadi dia hanya memiliki panjang dan tinggi ya. Kalau papan tulisnya ditaruh di lantai mungkin tidak mempunyai tinggi, mempunyai panjang dan lebar, tapi karena dipasang dia memiliki panjang dan tinggi. Lah tingginya dia tetap, panjangnya mengarah ke titik. Pintu juga sama, tingginya dia tetap, lebarnya ke titik ya. Paham ya perbedaan mendasar 1 dan 2 ya, perbedaannya di situ. Nah, ini untuk 2 titik hilang ya. 2 titik hilang itu boleh ketika kita menggambar titiknya di luar area kertas ya, titiknya di luar area kertas, maka efeknya akan lain ya, efeknya akan lain. Kalau ini terlihat seperti seolah dia melengkung sekali ya, seperti fish eye ya, melengkung karena titiknya terlalu dekat. Tapi kalau titiknya di luar area kertas,
dia akan semakin jauh, efek fisheye-nya semakin berkurang ya. Tapi sama-sama betul ya, sama-sama betul ya, itu perbedaannya. Nah, untuk yang 3 titik hilang itu beda lagi nanti ya, akan saya bahas di selanjutnya lagi ya. Nah, perspektif 3 titik hilang ya, ini saya contohkan secara simpel saja ya, hanya satu objek. Yang penting secara konsep mudah dipahami dulu ya, tinggal dikembangkan ketika sudah bisa. Perspektif 3 titik hilang ada 2 model, yang pertama dan yang kedua ya. Perspektif 3 titik hilang pada umumnya ketika kita melihat objek-objek yang ukurannya jauh lebih tinggi dari kita ya, contohnya gedung, dan dilihat dari jarak dekat. Misalnya kita berada di bawah tower, berada di bawah gedung ya. Ketika kita melihat ke atas, terlihat gedung itu menjulang ya. Jadi objek yang menjulang ke atas itu juga semakin ke atas akan semakin mengecil pula ya. Atau sebaliknya, ketika kita berada di atas gedung, melihat gedung-gedung di sebelahnya, semakin ke bawah gedung itu akan semakin mengecil pula. Nah, itu cara pandangnya digunakan perspektif 3 titik hilang ketika kita akan menerapkan di gambar ya. Ini contohnya, 2 contoh gambar dengan prinsip 3 titik hilang. Nah, horizon ada di bawah karena posisi kita ada di bawah ya. Sementara objek yang kita lihat adalah objek yang ukurannya jauh lebih tinggi dari kita, maka horizon harus berada di bawah mungkin ya. Dan objek ini menjulang ke atas, maka titik juga ada 3, 1 di kiri ya, 1 di kanan, dan yang 1 di atas, jauh di atas. Nah, kalau 1 titik hilang yang diarahkan ke titik hanya 1 garis ya, sementara garis yang horizontal dan vertikal dia tetap tidak diarahkan ke titik. Kalau 2 titik hilang yang diarahkan 2 garis ya, yang mengarah ke titik kanan dan mengarah ke titik kiri, sementara yang vertikal dia tetap. Dan untuk 3 titik hilang semua diarahkan ke titik ya, baik yang ke kanan, ke kiri ya, ke kanan, ke kiri ya, atau yang vertikal. Yang vertikal juga sudah tidak asal vertikal seperti 2 titik hilang, tapi diarahkan ke titik yang ketiga yang ada di atas. Karena ini melihat objek yang menjulang ke atas, maka titiknya di atas, maka vertikalnya diarahkan ke titik yang ketiga ya. Jadi dia semakin ada objek di sebelah kanan dan sebelah kiri, dia akan semakin, garis vertikalnya akan semakin miring karena mengarah ke titik yang di atas atau titik ketiga ya. Biarpun objeknya kecil pun juga sama seperti jendela. Ini ke kanan ya. Yang vertikal dia tidak asal vertikal, tapi dia harus vertikalnya ke arah titik ya. Nanti yang sebelah kiri ketika ada jendela juga sama, dia arahnya ke atas, ini ke kiri ya, ke kiri, dan ini ke atas, ke arah titik. Ini untuk yang versi pertama, yang melihat objek dari jarak dekat, melihat objeknya ke atas ya. Untuk yang kedua, ketika kita posisinya tinggi, bisa di helikopter atau melihat melalui drone atau melihat dari gedung sebelah yang lebih tinggi ya, seperti ini contohnya. Yang ke kanan nanti objeknya mengarah ke kanan garisnya, yang ke kiri juga mengarah kiri ya, yang bawah juga sama, ini atas gedung, ini bawah gedung ya. Maka objek yang ke kanan seperti gambar, yang kiri ke kiri, sementara yang garis vertikalnya atau tinggi gedungnya, rusuk tingginya mengarah ke titik yang ketiga ada di bawah ya, mengarah ke titik yang ketiga yang berada di bawah ya. Kebalikannya yang versi pertama, tapi ini versi kedua, tapi sama-sama 3 titik hilang ya. Intinya sama-sama benda yang ukurannya jauh lebih tinggi dari kita dilihat dari jarak dekat ya, posisinya seperti ini ya. Nah, untuk trik 3 titik hilang ya, sebisa mungkin titik yang ketiga berada jauh dari horizon ya, atau perbandingannya seperti ini. Bentar ya, untuk misal bidang gambar sekian ya, horizon titik hilang yang ketiga semaksimal mungkin di atas, atau boleh di luar kertas juga boleh. Jangan sampai titik hilang yang ketiga hanya di sini. Nanti apa efeknya? Efeknya ketika kita membuat objek ya, baru di sebelah kirinya dia sudah sangat miring posisinya karena mengarahnya ke sini. Kalau posisinya titik lebih jauh, maka
walaupun dia miring tapi tidak terlalu miring, atau mungkin kalau sudah miring sekali itu kalau objeknya sudah terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan. Tapi kalau misalnya objeknya titiknya dekat, baru sebelahnya saja sudah sangat miring ya. Lebih baiknya ketika titiknya jauh ya, titiknya jauh lebih jauh lebih bagus. Yang dari atas pun juga sama ya, horizon titiknya jauh, maka dia akan titik hilang ya. Seperti itu. Tapi kalau titiknya ada di sini misalnya ya, sini udah miring banget, pasti udah miring sekali pasti ya. Itulah triknya. Maka untuk 3 titik hilang, hati-hati untuk penempatan titiknya. Penempatan titiknya tidak boleh ngasal-asalan, walaupun benar tapi efek terakhirnya yang nanti terlihat seperti aneh ya, seperti aneh. Maka penempatan titik harus diperhatikan. Nah, inilah contoh 3 titik hilang. Ini contohnya simpel, tapi kita akan bisa membuatnya lebih bagus, lebih menarik, lebih variasi apabila konsep kita sudah kita pegang lebih dahulu ya. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah saya jelaskan terkait perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang ya.